Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang alga atau sering kita sebut dengan ganggang. Sebelumnya dulu, nama saya Windy Rahmawati Nenggolan. Saya dari kelas 10 IKN 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar biomedik 3. Dosen pengampunya yaitu Halimatul Sakaidah Lubis. Yang pertama ada definisi alga. Jadi alga atau ganggang ini merupakan organisme morfologis sederhana yang mengandung klorofil dengan ukuran mulai dari mikropis dan uniseluler hingga sangat besar dan multiseluler. Menurut Atmaja dan Sulistijo, makroalga dapat diklasifikasikan menjadi 3 divisi berdasarkan kandungan pigmen fotosintetik dan pigmen aksesoris. Nah, berikut ada ciri-ciri alga. Jadi ciri-ciri alga itu alga ini termasuk organisme eukariotik, memiliki sifat fotoautotrof atau berfotosintetis, terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya, memiliki pirenoid dan dapat menyimpan cadangan makanan, memiliki uniseluler atau multiseluler, tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daun, dapat bergerak dan tidak bergerak. Alga berkembang biak secara seksual dan aseksual, termasuk metagenesis, dan pertumbuhan alga berlangsung cepat di air. Cara bereproduksi alga yaitu dua. Yang pertama ada vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Vegetatif ini dilakukan dengan cara membelah diri, sedangkan yang generatif dilakukan dengan cara konjugasi. Nah, ini gambar alga yang berproduksi secara membelah diri. Jadi satu mencoba membelah diri menjadi 2 bagian. Kemudian kita masuk ke bagian klasifikasi alga. Jadi klasifikasi alga ini ada 7 macam. Yang pertama ada ganggang hijau biru, ganggang coklat, ganggang api, ganggang diatom, ganggang merah, ganggang keemasan, dan eklena. Yang pertama ada ganggang hijau biru atau Cyanophyta. Jadi ganggang hijau biru ini berkembang biak secara pembelahan sel, fragmentasi, dan spora. Yang kedua ada ganggang coklat atau Phaeophyta. Cara berproduksi ganggang coklat ini secara aseksual dan secara seksual. Contohnya ada Focus 100, Macrocystis perifera, dan lainnya. Dan yang ketiga ada ganggang api. Ganggang api ini dapat menghasilkan cahaya, mengandung klorofil A dan C, dan xanthophyll. Kemudian ada ganggang merah. Ganggang merah ini berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Ganggang ini dijumpai di laut tropika dan sedikit di air tawar. Ada ganggang keemasan. Cara perkembangbiakan ganggang ini secara seksual dan aseksual. Dapat dijumpai di air tawar, di laut, di tanah yang lembab. Yang terakhir ada euglena. Euglena ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Dan ganggang ini kita dapat jumpai di air tawar. Yang terakhir ada ganggang diatom. Jadi ganggang diatom ini bersifat uniseluler atau berbentuk koloni. Jadi kita dapat menjumpainya itu di air tawar dan air asin. Yaitu manfaat alga. Jadi manfaat alga ini ada beberapa. Yang pertama, menjadi sumber energi pangan, bisa dijadikan obat dan antibiotik, bahan makanan manusia, bahan pembuatan pupuk, dan dapat diolah menjadi pakan ternak. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dari materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.